Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Besar Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini adalah video kelima atau part kelima, masih membahas tentang barisan dan deret. Yang kita bahas kali ini adalah barisan geometri. Oh tidak, sekarang sudah masuk ke deret geometri. Kalau kemarin part keempat kita bahas barisan geometri. Sekarang kita membahasnya adalah deret geometri. Jadi kalau deret itu adalah penjumlahan. Nah seperti ini. Jadi kita pakainya penjumlahan. Nah jadi jumlah secara keseluruhannya. Kemudian S1 dengan U1 itu sama-sama A gitu ya. Kalau S2 berarti kan U1 ditambah dengan U2. Kalau S3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. Dimana kalau secara rumus SN atau jumlah n suku pertama dari sudah deret geometri yaitu adalah A dikali 1 dikurang R pangkat n per 1 dikurang R, dimana dengan nilai R atau rasionya kurang dari 1. Kurang dari 1 di sini maksudnya adalah setengah, seperempat, sepertiga, kurang dari 1 tapi tidak menghasilkan nilai negatif. R tidak bisa minus 2 dan sebagainya dalam hal ini gitu ya. Usahakan deretnya adalah deret bentuk konvergen gitu. Kemudian SN nya bisa juga R pangkat n nya di depan, dimana nilai R nya itu lebih besar daripada 1 dalam hal ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke kasus 3B, dimana kasus pertama yang A, jumlah 10 suku pertama deret geometri 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan. Nah yang perlu jadi perhatian adalah A kita sudah dapatkan, yang belum adalah R. Karena ini adalah U2, U3, U4, sehingga kita bisa mencari nilai R adalah U2 dibagi dengan U1 atau A, maka R sama dengan 2 dibagi 1. Kita peroleh nilai R sama dengan 2. Setelah kita lihat R nya itu lebih besar daripada 1, sehingga kita masuk ke rumusnya adalah S10 yang diminta. Berarti A nya adalah 1 dalam kurung R nya karena lebih besar dari 1, karena R nilainya 2 lebih besar dari 1, maka rumusnya 2 pangkat N pangkat 10 dikurang 1, bukan 10 dikurang 1 tapi 2 pangkat 10 dikurang 1, kemudian per R dikurang 1 berarti 2 dikurang 1, dimana S10 akan menghasilkan nilai 1 tidak ada perubahan, 2 pangkat 10 dikurang 1. 2 pangkat 10 nanti dihitung, berarti 2 pangkat 10 dikurang 1. Nah bawahnya 2 dikurang 1 kan 1. Nah jadi tidak bisa membagi, bukan tidak bisa membagi tapi tidak memberi, tidak mengubah nilai. Maka jawaban S pangkat 10 adalah S10 adalah 2 pangkat 10 dikurang 1. Nanti 2 pangkat 10 itu berapa kalau misalkan minta hasilnya gitu. Yang kita tahu bahwa 2 pangkat 5 itu kan 32. 2 pangkat 5 32, berarti 32 kali 32 1024 dikurang 1, sehingga S10 adalah 1023. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, dimana soalnya ini justru pangkat jumlahnya sudah ada tapi yang belum adalah nilai N. Berarti banyaknya suku ini ada berapa N gitu, ada berapa banyaknya ya. Kita bisa lihat secara rumus itu R nya itu 2 dibagi 1 kan, berarti U2 dibagi dengan U1. Kita bisa langsung melihat itu 2 dibagi 1 sehingga R nya sama dengan 2. Masukkan secara rumus SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, dimana nilai SN nya adalah 255 sama dengan A nya 1, kemudian R nya itu adalah 2 pangkat N kemudian dikurang 1
per bawahnya itu adalah 2 dikurang 1. Kita peroleh 255 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 per 2 dikurang 1 kan 1, jadi nggak pengaruh apa-apa nilainya. Kita bisa peroleh nilai apa namanya, ini kita pindahkan 255 karena di sini min 1, kalau pindahkan jadi plus 1 sama dengan 2 pangkat N. Kita dapat 2 pangkat N sama dengan 256. Nah 256 adik-adik sudah mulai tahu 2 pangkat berapa. 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 256. Sehingga sama-sama basisnya 2, berarti N nya adalah sama dengan 8. Jadi banyaknya suku di sana adalah 8. Jadi seperti itu. Pak Nanang tahu dari mana 256 adalah 2 pangkat 8? Ya seperti kita mencari faktorisasi prima dari 256, berarti kita bagi 2 dapatnya 128, bagi 2 64, bagi 2 32, bagi 2. Ini karena bisa dibagi 2 mah harus dibagi 2 dulu. Berarti 16 bagi 2 8, bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 sehingga menghasilkan 2 pangkat 8. Itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, dimana jika 1 tambah 1 per P ditambah 1 per P pangkat 2 ditambah 1 per P pangkat 3 ditambah 1 per P pangkat 4 adalah 341. Di sini tidak ada titik-titik lanjutannya. Karena tidak ada titik lanjutannya, maka artinya sudah berhenti. Nah, dalam hal ini berarti kan 1 2 di sini U1, U2, U3, U4, U5, hanya sampai U5. Jadi kita dapat S5 itu nilainya 341 gitu. Kemudian kita juga dapat R adalah U2 dibagi dengan U1. Berarti R nya adalah 1 per P dibagi 1. Karena pembaginya 1 tidak akan merubah nilai, maka R nya adalah 1 per P. Yang ditanya adalah maka nilai P. Nah, kita harus cari tahu. Sementara S5 nya kita sudah tahu. S5 secara rumus menjadi A dalam kurung R pangkat 5 kemudian dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Itu kita beranggapan karena nilainya seper P, anggapannya itu adalah P adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan asli lah, bilangan asli. Itu berarti kita menggunakan dalam hal ini sebentar nih, berarti ini kita hapus. Kita asumsinya adalah R nya kurang dari 1. Nah, kita asumsi demikian. Oke, kita asumsi demikian, berarti misalkan 1 dikurang R pangkat 5 per 1 dikurang R. Nah gitu ya, kita asumsi R kurang dari 1, karena 1 per itu kan berarti kurang dari 1. 1 per 2 itu kan kurang dari 1. S5 nya 341, A nya kita dapat 1 dikurang R pangkat 5 per 1 dikurang R. Nah ini kita dapat 341 sama dengan ini 1 dikali dengan 1 dikurang R pangkat 5 kan tetap, jadi tidak ada perubahan. 1 dikurang R pangkat 5 per 1 dikurang R. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita seperti pembagian. Nah kita pembagian, berarti kita lanjutkan, ganti warna dulu ya biar lebih jelas.
sini warna merah biru, nah biru ini. Ini pembagian kita pakai pembagian biasa lah, kayak 1 dikurang R pangkat 5 kita bagi 1 dikurang R. Nah, kan pangkat 5 dibagi pangkat 1 berarti kan tinggal dikurang, berarti pangkat 4. R pangkat 4 kali 1 R pangkat 4, R pangkat 4 dikali min R pangkat 5. Nah ini kan kalau dikurangin R pangkat 5 nya habis ya, ganti warna biar jelas. Berarti 1 dikurang R pangkat 4. Lalu kita bagi lagi, R pangkat 4 dibagi dengan R itu ke R pangkat 3, berarti plus R pangkat 3 dengan cara yang sama, R pangkat 3 dikurang R pangkat 4 dan kita kurangin menyisakan 1R pangkat 3 dengan cara yang sama juga, berarti ini R pangkat 2. Kalau kita kalikan R pangkat 2 dikurang R pangkat 3, ini saling mengurangin. Kita ganti warna lagi biar jelas perbedaannya. Oke, nah ini menyisakan 1 dikurang R pangkat 2 ya, ditambah dengan R kali 1 itu R dikurang R pangkat 2 dikurang, jadi tinggal 1 dikurang R. Nah 1 dikurang R dibagi 1 dikurang R ya 1, maka di sini 1 dikurang R dan habis. Jadi jawabannya adalah 341 sama dengan R pangkat 4 ditambah R pangkat 3 ditambah R pangkat 2 ditambah dengan R ditambah dengan 1. Nah ini biar jadi 0 di sini 0 ya. Berarti sini kan R pangkat 4 tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 2 tambah R. Ini kalau pindah ruas kan jadi minus 340. Nah ini pembagian juga kita coba pakai sistem trial error juga boleh, atau kalau mau misalkan jadi lebih kreatif gitu ya, adik-adik juga bisa mencoba kayak R pangkat 4 ditambah dengan R pangkat 3 ditambah dengan R pangkat 2 ditambah dengan R, di 340 nya di sini. Kemudian 340 nya kita gunakan pembagian bentuk faktorisasi prima. Kalau kita bagi 2 kan dapatnya 170, bagi 2 dapatnya 85. Nah ini kan kita harus bagi 5 ya, dapat 17. Berarti ini menghasilkan 2 pangkat 2 dikali dengan 5 dikali dengan 17. Nah ini juga sama, berarti sih saya tulis 2 pangkat 2 itu 4 langsung ya, dikali 5 dikali dengan 17. Ini kalau kita faktorkan sama-sama punya R, maka di sini R kurung R pangkat 3 R pangkat 2 tinggal dikurang-kurang, ini 3 dikurang 1 jadi 2 dikurang 1 jadi R gitu. Kemudian R dibagi dengan R jadi 1. Nah gini, ini bisa pemfaktorannya, maka ini bisa diteruskan 4 kali 5 kali 17 sama dengan R dikali. Nah ini bisa difaktorkan lagi, pembagiannya juga sama kayak tadi. Nah misalkan R pangkat 3 ditambah dengan R pangkat 2 ditambah dengan R ditambah dengan 1, saya mau bagi nilainya dengan 1 tambah R. Nah nggak gitu, kalau tadi kan 1 dikurang R, saya mau coba pakai 1 tambah R. Nah 1 tambah R karena kan semua positif ini ya. Nah, berarti kan kalau saya coba R pangkat 3 dikurang 1 2, berarti R pangkat 2. R pangkat 2 kali 1 R pangkat 2, R pangkat 2 dikali dengan R, maka R pangkat 3. Nah ini kan atas sama nih ya, R ini sama ini R pangkat 3 R pangkat 2 sama, saling menghilangkan, sisanya adalah R ditambah 1. R tambah 1 dibagi 1 tambah R kan sama saja, berarti plus 1. Nah gini, nah ini berarti ini bisa ditulis menjadi R plus 1, kemudian bisa juga R kuadrat plus 1 atau S pangkat 2 ya. Nah ini kan seperti ini jelas nih. Kalau kita lihat R nya itu adalah 4, kelihatan sekali. Kalau coba buktinya R plus 1 jauh jadi 5, berarti kan
R tambah 1 sama dengan 5, berarti R nya 4 juga kan. Kalau yang ini R kuadrat ditambah 1 sama dengan 17, berarti kan kalau 4 dikuadratin 16 tambah 1 pas, maka jelas R itu bernilai 4. Nah, karena R nya bernilai 4, sementara kita dapatnya adalah R sama dengan 1 per P, berarti 4 sama dengan 1 per P. Berapa nilai P nya? Tukeran tempat saja, berarti P adalah 1 per 4. Ini yang dimaksud dalam soal. Tuh, jadi bentuknya kreatif pembagiannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada beberapa soal lagi nih. Oke. Suku ke N, deret geometri dinyatakan UN sama dengan 3 pangkat ya, 1 dikurang N. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah, nah gitu ya. Ini lagi sedang not responding. Nah, oke, selesai. Di sini rumusnya ini dalam soal yang diminta jumlah 6 suku pertama, padahal UN kita sudah tahu. Berarti kan ditanyanya adalah S6. Nah, ini kan kalau logikanya S6 itu kan berarti kan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 tambah dengan U4 tambah dengan U5 ditambah dengan U6. Nah, ini kan kalau gitu mau menghitung manual juga nggak masalah, karena kan masih tergolong mudah ya. Kayak U1 berarti kan N nya jadi 1, jadi kan 3 pangkat, nah 3 pangkat 1 dikurang 1 kurang 1 0, berarti 3 pangkat 0, maka di sini adalah 1, jadi 3 pangkat 0 lah sama dengan 1 gitu. Kalau yang 2 berarti kan 3 pangkat 1 dikurang 2, berarti kan 3 pangkat min 1, maka saya tulis 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 kan 1 per 3, kan dibalik, kalau ada min jadi seper gitu ya. Kemudian berikutnya 3 pangkat 1 dikurang yang U3, berarti dikurang 3, berarti kan 3 pangkat min 2, maka saya tulis 3 pangkat min 2, maka menghasilkan 3 pangkat 29, berarti 1 per 9. Dengan cara yang sama juga, berarti ini nanti 3 pangkat min 3, kan logikanya seperti itu ya, 1 per 27 ditambah 3 pangkat min 5, ini min 40, berarti kan 1 per 81, kemudian ditambah dengan 3 tambah 1 per 81 dikali 3, berarti 243. Oke, tadi suara petir ya, suara gelendeng kedengaran sekali, kencang suaranya. Nah, ini kan tinggal disamakan penyebutnya saja. Penyebut paling besar 243, ini kelipatan semua, maka bisa ditulis 1 per 200 secara keseluruhan, total seluruhnya adalah 243. Kemudian kita bagi 1 ya, 243 ditambah, oke, warnanya kok nggak berubah. 243 dibagi dengan 3, berarti kan 81, ditambah 243 dibagi dengan 9, itu adalah 27, ditambah dengan ini kebalikannya, 243 bagi 3 9, ini 3, ini 1. Nah gitu, berarti kita nanti peroleh per 243. Nah, ini tinggal ditambahkan semua, kita peroleh 243 tambah 81 tambah 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1 ya, 3 tambah 1 4 tambah 7 1 lagi 0, berarti belakangnya kita peroleh 4 ya. Kemudian 4 tambah 8 tambah ini 6, kemudian ini berarti 364 per 243. Ini berarti S6 nya. Jadi kalau angkanya sedikit ya ditulis manual juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan saya mau menggunakan rumus, nah kita mau menggunakan rumus, berarti kan nanti kita harus cari R U1 nya berapa. Kalau kita lihat secara
apa namanya, soal di sini kan satu, kalau dari deretnya 1 tambah 1/3, berarti kan kita bisa lihat bahwa R-nya adalah U2 dibagi dengan U1, maka kita punya R sama dengan 1/3 dibagi 1. Kalau dibagi 1 tidak merubah nilai, jawabannya 1/3, sehingga S6 rumusnya menjadi A nya itu adalah 1, kemudian karena R nya kurang dari 1, maka 1 dikurang R, berarti 1 dikurang 1/3, pangkatnya adalah 6 per 1 dikurang 1/3. S6 sama dengan, nah ini berarti kan 1 dikurang 1/3, berarti 1/3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu kan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, berarti 27 ya. 3 pangkat 3 itu kan 27 kali lagi dengan 27. Nah gitu hasilnya, seperti itu. Di 729 per 1 dikurang 1/3, ya tulislah 1 dikurang 1/3. Nah S pangkat 6 samain penyebutnya, berarti ini kan 729. Cara gampangnya ini ya, berarti ini 729 per 729 dikurang 1/729 per, yang ini juga sama, 3/3, berarti 3/3 dikurang 1/3, sehingga kita bisa dapat nanti S6 sama dengan 728 per 729 per 2/3, karena 3 dikurang 1, 2, penyebutnya 3. Nah ini kan kalau dalam matematika nanti menjadi S6 sama dengan 728 per 729 ya, dikali dibalik 3/2. Nah ini kemudian kalau sudah, nanti tinggal dicoret nih, ini kan bisa dibagi coret 243, 728 dibagi 2, 350 ditambah 14, berarti 364. Nah ini kan nilainya sama, S6 sama dengan 364 per 243 kalau secara rumus. Nah jadi hasilnya sama saja ya. Kalau misalkan bilangannya sedikit ya manual juga lebih baik daripada menggunakan rumus gitu. Untuk yang E, jumlah N suku pertama deret geometri dirumuskan ini, maka suku kelima deret tersebut berapa? Nah suku kelimanya yang ditanya ya. Kita tahu nilai S1 itu adalah sama dengan U1 sama dengan A, maka kita bisa peroleh nilai S1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 dikurang 2, sehingga kita dapat S1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 1 itu kan kita menang pangkat dulu ya, 3 pangkat 1 3 dikali 2 6, 6 dikurang 2 berarti 4, berarti S1 nya sama dengan 4 sama dengan U1 sama dengan A. Kemudian kalau kita mau mencari R, nah itu kan bisa dirumuskannya juga sama saja, kayak misalkan S2 berarti kan U1 ditambah dengan U2. Berarti kalau kita secara rumus seperti ini kan bisa kita dapatkan nilai S2 nya dengan cara dapat U2 nya, lalu nanti kita dapat R, nah dan sebagainya. Jadi kita manual dulu ya. S2, nah berarti kan S2 kan diganti nih, berarti kan 2, kita ganti warna dulu lah. S2 berarti S2 sesuai dengan rumus, berarti kan 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan U1. U1 itu 4 ditambah U2.
3 pangkat 29 dikali 2 18 dikurang 2 berarti 16. 16 itu adalah 4 ditambah U2, sehingga kita punya U2 sama dengan 16. Ini kan 4 nya positif, kalau pindah berarti min 4. Maka kita dapat U2 sama dengan 16 dikurang 4 berarti dapatnya 12. Ya, U1 sudah dapat, U2 sudah dapat, kita bisa menentukan nilai R. R itu kan U2 dibagi U1, maka R sama dengan U2 nya adalah 12, U1 nya sama dengan S1 sama dengan A berarti 4, maka R didapat 12 bagi 4 dapatnya 3. Seperti itu. R sudah dapat, A sudah dapat, maka untuk mendapatkan nilai S5 maka tinggal diganti. Berarti kan A nya itu adalah 4 kan gitu ya, dikali karena R nya lebih besar dari 1 maka berarti 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Jadi S5 sama dengan 4 dalam kurung 3 pangkat 5 dikurang 1 per 2. Nah, 4 bagi 2 kan 2 ya, berarti S5 nya sama dengan 2 buka kurung 3 pangkat 5 dikurang 1. Nah, ini tinggal adik-adik tinggal mencari saja ya. Berarti ini kan 3 pangkat 5 berapa? Itu kan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 berarti kan 27 dikali dengan 9 gitu. Atau 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 5 berarti 243 juga bisa. Berarti 2 dalam kurung 243 dikurang 1. Nah, yang dalam kurung dikerjakan dahulu ya. 2 buka kurung 242. Nah, kalau tinggal mengalihkan saja mudah ini. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, maka hasilnya 484 untuk S5. Jadi seperti ini penjelasannya. Oke, itu ya. Tapi di sini saya bacanya tadi agak salah ini. Yang dibaca itu justru yang ditanya adalah suku kelima, bukan jumlah 5 suku pertama. Berarti U5. Berarti penjelasan yang tadi adalah ketika kalau ditanya S5 ya. Suku kelima itu kan bisa dicari dengan cara S kelima dikurangin dengan S keempat. Nah, gini saja. Berarti rumusnya simpel yang ini. Ini adalah penjelasan ketika kita mencari S kelimanya. Berarti ya, S kelima maka kalau dimasukin dengan data S5 gitu ya. Berarti ini penjelasannya nggak bener ini, berarti nggak usah ya, nggak usah dijawab. Kalaupun mencari S5 itu kan ya cukup saja masukin angka 5 di sini. Berarti gitu ya. Berarti kalau kita hitung suku kelima adalah 2 dikali 3 pangkat 5 dikurang 2. Sementara suku keempatnya S kan U5 kan S5 dikurang S4, maka diganti S4. Ini maaf ya kalau ini salah, kalau di sini darinya berarti ini 2 dikali 3 pangkat 4 dikurang 2. Nah, ini dikurangin saja. Yang ini habis ya. Tinggal 2 pangkat 3 pangkat 5 dikurang 2 kali 3 pangkat 4. Ini kan penyederhanaan pemfaktoran bisa ya. 2 kali 3 pangkat 4 yang paling sederhana, sisanya tinggal 3 dikurang 1. Maka ini menghasilkan angka 2 kali 3 pangkat 4 dikali 3 kurang 1 itu 2. 2 kali 2 4 ya. 4 kali 3 pangkat 4. 4 dikali 3 pangkat 4 itu 27, berarti 81. Nah, ini hasilnya 4 324. Ini adalah nilai dari U5. Kalau sebenarnya kalau ngitung S5 ya pakai rumus ini aja sudah selesai gitu ya. Nah, jadi tidak perlu pakai rumus yang lain-lain lagi gitu.
Kayak berarti kan kalau S5 berarti 2 kali 3 pangkat 5 dikurang 2. Bahkan logikanya kan ini ya seperti ini saja, berarti 2 buka kurung 3 pangkat 5 dikurang 1. Nah ini kan bisa difaktorkan, sama-sama punya angka 2. Berarti 2 3 pangkat 5 itu ya kan tadi sudah hitung, ini sama persis tuh ya, 243 dikurang 1 berarti 484. Jadi sebenarnya nggak usah muter-muter kalau mencari S pangkat 5 mah. Ini kan dicarinya U pangkat 5, tadi bacanya nggak bener, berarti salah tadi ya, cara membacanya salah tuh. Oke, kita lanjut ke F dan G nanti ya, 2 soal lagi agar durasinya tidak terlalu panjang dan tidak membosankan saat menonton. Di antara bilangan 14 dan 224 disisipkan 3 bilangan. Jadi ini sisipan juga ya, tapi terhadap barisan geometri. Tentukan jumlah suku barisan tersebut. Nah, berarti kan kita punya awalnya adalah kita lanjutkan. Di antara bilangan 14 ya dan 244 tadi kan sudah, berarti ini kan adalah U1 dan ini adalah U2. Kemudian disisipkan, berarti itu adalah K. Tentukan jumlahnya. Kita petunjuknya sudah ada nih. Kita yang cari dulu R lamanya. R lama itu berarti kan yang U2 dibagi dengan U1 saja. Berarti R nya 224 dibagi dengan 14. Maka nanti ini memperoleh nilai berapa? Memperoleh hasil berapa? 16 ya. Nah, 16. Kemudian kalau membuat yang bara disisipkannya, berarti yang baru pakai aksen saya nulisnya, yaitu tinggal akar dari K nya 3 tambah 1 4, yang lamanya 16. Berarti R yang barunya aksen sama dengan akar 4 dari 16. Akar 4 dari 16 itu kan kita bisa tahu dengan cara akar 4, 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Pakai begini caranya, yang 16 itu 2, 8, 2 kemudian 4, 2 kemudian 2. Berarti di sini dalam hal 2 nya ada 4. Nah, 2 pangkat 4 ya. Ini kan pangkatnya sama, coret, seret. Nah, berarti R nya kita peroleh nilainya adalah 2. Jadi kita dapat seperti itu. Kemudian tentukan jumlah suku barisan tersebut. Berarti barisan yang baru tadinya ada 2 ditambah 3, berarti S5. Berarti yang ditanya adalah S kelima. S kelima kan berarti kan A nya adalah 14 ya, 14 dikali dengan R nya lebih besar dari 2, berarti kan lebih besar dari 1, berarti 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1, dikurang R lagi, kurang 1 ya, 2 dikurang 1. Maka S5 sama dengan 14. 2 pangkat 5 itu kan 32, berarti 32 dikurang 1 per 1 nggak ngaruh ya, tidak merubah nilai. Maka 14 dikali 31, sehingga S5 sama dengan berapa tuh? 434. Oke ya, kita masuk ke soal terakhir, yaitu di antara bilangan X dan Y, bukan ya ini Y gitu, bukan ya, kita ganti dulu nih, ntar disangkanya ya lagi, karena biasanya kan kalau di keyboard itu penulisannya kayak bukan typo, berarti ini yaitu mikir mau tulis apa nanti gitu. Di antara bilangan X dan Y disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk barisan geometri dengan rasio sepertiga. Jika jumlah semua bilangan tersebut adalah 53, 25/27, maka suku keduanya berapa? Gitu. Jadi jadi sepertiga itu adalah R baru. Nah, kan kalau kita menghitungnya itu
S4, jangan tulis S4. Itu kan berarti kan A dalam kurung, karena R nya sepertiga berarti kan kurang dari 1, berarti 1 dikurang sepertiga pangkat 4, kemudian 1 dikurang sepertiga gitu ya. Jadi kan ini kan logikanya penulisannya. Berarti nanti S4 jika semua bilangan, bukan 4 dong ya, 4 bilangan tambah 1, sorry 6 ya, salah ya, kan 4 bilangan disisipkan di antara 2 bilangan, berarti 6. Berarti ini ganti. Oke, ini saya tulis S6, berarti di sini pangkat 6. S6 nya itu adalah 53 25 per 25 per 27 sama dengan A buka kurung 1 dikurang 1/3. Nah ini kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 6, berarti kan 3 pangkat 3 27, 27 kali 27 berarti 729 per 1 dikurang 1/3 berarti 3 dikurang 1 2, berarti 2/3 itu ya. Nah ini sederhanakan lagi nih, kalau itu berarti jadiin pecahan tunggal juga nggak masalah, berarti nanti adik-adik tinggal 53 dikali 27 hasilnya berapa ditambah dengan 25 gitu. Oke, kita coba mengalihkan gitu ya. 53 dikali 27 ditambah 25 berarti 1400. Oke, ada not spending, sambil ngitung saya juga ya, 1456 ya per 27 itu. Kemudian sama dengan, nah ini kan A masih A 1 dikurang 729 1/1 729 1 per 729 ya, berarti kan karena di sini 1 kali 729 seperti yang penghitungan tadi, berarti ini 728 per 729. Nah kan ini nanti kan dibalik jadi 3/2. Nah ini bisa saling menyederhanakan. Kalau sederhanakan kita pakai warna lain agar ketara nih, jadi perbedaannya. Yang ini bisa langsung dicoret, dibagi 3 1 dibagi 3 243. Ini pun dibagi 2, coret sama ini dapatnya 364 ya. Kan 700 350 28 14 350 tambah 14 364. Nah kemudian ini masih menyederhanakan, berarti 1456 per 27 itu sama dengan A dikali 364 dibagi 243. Nah kan berarti A sama dengan 1456 per 27 dibagi, ini kan dibalik 243 dibagi 364. Nah ini bisa disederhanakan, angkanya memang besar ya, ini sama dengan, jangan lupa sama dengan A ya. Oke, penulisannya jangan sampai salah. Kemudian kita ganti warna dulu. Nah ini bisa saling mencoret, 243 dengan 27 itu dapatnya 9 ya, 9 ya, 9. Kemudian apakah 1450 diberikan 4 bisa? Itu apaan? Ini bisa dibagi ya, bagi dapatnya 4, sehingga kita dapat nilai A sama dengan 4 dikali 9. A sama dengan 36. Kita sudah dapat nilai A nya adalah 36. Kemudian R nya 1/3. Maka kalau ditanya U keduanya, ya berarti ya tinggal A kali dengan R. A nya itu 36, R nya 1/3, sehingga kita bisa dapat nilai U2 sama dengan 36 dibagi 3, yaitu 2
Kita dapat nilai U2 nya adalah 12. Oke, demikian pembahasan kita di part kelima ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misran Ahmed berbagi untuk menginspirasi.